Selamat malam, saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Yesus Kristus. Salam kasih dan patutlah kita menaikkan pujian syukur hormat hanya bagi Tuhan Yesus karena atas kasih dan anugerahnya kita semua masih diberkati oleh Tuhan. Teristimewa pria kaum Bapa Jemaat Immanuel Kota Mobagu, pada malam hari ini kita bersama lagi dalam satu persekutuan untuk boleh belajar dari firman Tuhan. Tapi sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa untuk segala kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini, Engkau boleh berkenan bagi kami semua, boleh melakukan segala tugas kerja dan tanggung jawab kami. Dan malam hari ini Tuhan, Kau berkenan bagi kami semua. Kami punya satu kerinduan bersama untuk boleh belajar dari firman-Mu. Mari Engkau kuasai semua kami Tuhan, agar firman yang akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan, itu boleh menjadi bagian dalam hidup kami, tertanam dalam hati kami, dan biarlah itu boleh berbuah dan boleh kami bagikan kepada sesama kami dimanapun kami pergi dan kami berada. Layakkan kami semua Tuhan untuk boleh menikmati setiap firman di malam hari ini. Berfirmanlah karena kami semua sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pria kaum Bapa Jemaat Immanuel Kota Mobagu, pada malam hari ini bagian firman yang akan kita baca dan kita renungkan bersama diambil dari pembacaan Alkitab yang sudah diturunkan oleh Badan Pekerja Sinode untuk kita renungkan bersama di sepanjang minggu berjalan. Diambil dari Kitab Ulangan pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayat 25. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari, anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita.
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah mendengar firman Tuhan, dan biarlah kita boleh melakukan setiap firman di dalam setiap langkah hidup kita, tugas kerja dan tanggung jawab kita, dimanapun kita pergi dan kita berada. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini sungguh kita bersyukur kalau kita boleh bersama lagi dalam satu perenungan firman yang mengajari kepada kita tentang takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hidup yang kita jalani dari hari ke hari tentu mempunyai satu tujuan. Dan tujuan dari kehidupan dari sebagian banyak orang, yaitu ingin mencapai kebahagiaan dan kesukacitaan, kesuksesan dan keberhasilan. Tidak ada orang dalam hidup kita yang bertujuan untuk mencapai kekecewaan, keputusasaan dalam hidup. Pasti ingin bahagia, ingin sukacita, ingin berhasil, ingin sukses di masa depan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dan untuk mencapai keberhasilan, kesuksesan, tentu ada proses dalam hidup yang kita jalani. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan, cobaan, tawaran-tawaran dunia yang bukan tidak mungkin seringkali kita jatuh, terperosok, dan itu membuat kita putus asa dan kecewa. Tetapi di satu sisi ketika kita diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan, kita akan menjadi kuat. Kita akan termotivasi karena kita mempunyai satu tujuan tentang kebahagiaan, kesuksesan dan keberhasilan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perjalanan umat Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, itu tanah Mesir, dituntun oleh Tuhan untuk menuju tanah perjanjian, itu tanah Kanaan. Ada begitu banyak tantangan yang mereka hadapi. Ada begitu banyak pencobaan yang mereka hadapi. Dan ketika Musa memimpin umat Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, tidak sedikit sungut-sungut yang dilakukan oleh umat Israel ketika ada pergumulan dan tantangan. Salah satu contoh kesaksian Alkitab ketika di Masa dan Meribah, mereka diperhadapkan dengan pergumulan yang amat sangat, tantangan yang amat sangat. Mereka kekurangan air, kehausan, dan mereka mencobai Tuhan Allah mereka. Padahal dalam perjalanan mereka keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir, mereka sudah dituntun oleh Tuhan Allah melalui Musa. Tetapi karena ada pergumulan tantangan dalam hidup mereka, ketika mereka kekurangan air di Masa dan Meribah, mereka lupa akan tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Dan itu diingat-ingatkan lagi oleh Tuhan Allah kepada umat Israel. Dalam pembacaan kita di malam hari ini ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di Masa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan kembali apa yang dilakukan oleh umat Israel ketika mereka dalam keadaan haus membutuhkan air pada waktu itu. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di Masa. Tetapi apa yang harus dilakukan, yaitu haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan selalu memberi peringatan, tanda awas
kepada setiap orang yang ketika diperhadapkan dengan pergumulan tantangan, mereka bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihi mereka. Mereka tidak melihat betapa besar kasih, sayang, anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka lupa bahwa kasih, penyertaan, dan kesetiaan Tuhan begitu besar dalam hidup mereka. Tantangan sedikit, mereka bersungut-sungut. Pergumulan sedikit, mereka menyalahkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan peringatan pada setiap orang yang dalam hidup tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik, yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam hidup Tuhan selalu mengingatkan bahwa kita harus melakukan yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Melakukan setiap ketetapan-ketetapan Tuhan, perintah-perintah Tuhan dengan setia, takut, dan benar. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pria kaum Bapa yang dikasih Tuhan, memang berat ketika kita akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Takut akan Tuhan, menjalankan semua perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, seperti yang tertulis dalam Alkitab. Butuh pengorbanan, tetapi kita harus melakukan itu. Karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dulu begitu mengasihi, menyertai kehidupan kita dari waktu ke waktu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pria kaum Bapa yang diberkati oleh Tuhan, tidak terasa kurang lebih 7 bulan kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Begitu berat pergumulan tantangan yang dihadapi untuk menjaga kesehatan kita, mematuhi setiap protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah. Belum lagi kita diperhadapkan dengan keadaan ekonomi kita. Tetapi kita harus percaya ada maksud dan rancangan Tuhan. Ada sesuatu hal yang Tuhan lakukan dengan pergumulan ini. Dan bila kita tetap setia, kita tetap taat, melakukan setiap apa yang dikehendaki Tuhan, saya yakin, saya percaya, tujuan hidup kita, yaitu untuk menggapai kebahagiaan, kesuksesan, kesukacitaan, keberhasilan, akan terwujud suatu kelak nanti. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menjadi tantangan kita sebagai orang percaya. Dalam hidup bergereja, kita harus akui bahwa semakin hari kita melihat semakin orang tidak memiliki rasa takut lagi akan Tuhan. Ibadah, pelayanan, kesaksian, wujud kasih bukan lagi menjadi sesuatu yang penting. Orang malah semakin tidak takut untuk melakukan perbuatan dosa, melakukan kejahatan, melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan menyikapi sikap dan perilaku warga gereja yang semakin hari semakin tergerus dengan keadaan ini. Menjadi tugas dan panggilan kita selaku warga gereja, selaku bapak-bapak dari komunitas terkecil. Mari di tengah-tengah keluarga kita bangun sikap takut akan Tuhan. Kita perkuat iman dan keyakinan kita. Semakin rajin dekat dengan Tuhan, bukan menjaga jarak dengan Tuhan. Beribadah, bersekutu bersama dengan Tuhan. Melakukan pelayanan kesaksian
dimanapun kita pergi dan kita berada. Lewat tutur kata kita, tingkah laku kita, perbuatan-perbuatan kita. Hubungan suami istri, orang tua dan anak, kakak beradik, selaku jemaat dalam satu persekutuan, dengan teman-teman pelayan, dengan jemaat, selaku masyarakat, kita berbangsa dan bernegara, kita wujudkan, berpartisipasi untuk mengisi pembangunan bangsa dan negara kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, takut akan Tuhan adalah perintah yang diberikan kepada umat Allah dalam perjanjian lama yang meliputi berbagai aspek dalam kehidupan kita. Takut kepada Tuhan diartikan sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan. Takut akan Tuhan, kita memandang Tuhan dengan kekaguman bahwa besar kemuliaannya. Takut akan Tuhan, kita memandang Tuhan karena Dia kudus dan Dia berkuasa atas kita. Bukan takut akan Tuhan seperti kita takut kepada manusia, takut kepada atasan kita, takut kepada orang yang kita segani, takut kepada musuh kita, dan lain-lain sebagainya. Tetapi takut akan Tuhan, kita melihat karya-karya Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pria kaum Bapa yang diberkati Tuhan. Kalau kita berkata bahwa kita takut akan Tuhan, maka kita harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketetapan-ketetapan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, dengan setia, dengan benar. Kesetiaan kita kadang-kadang diuji dalam hidup kita. Ketika kita merasa nyaman, kita kompromi dengan dosa. Tidak lagi memperhatikan dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam bagian akhir pembacaan Alkitab pada malam hari ini, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Kalau kita melakukan segala perintah Tuhan dengan kesetiaan, maka kita akan menjadi benar di hadapan Tuhan. Dan ketika kita menjadi benar di hadapan Tuhan, melakukan setiap perintah ketetapan Tuhan dengan setia, saya yakin dan percaya kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan, dan sukacita akan menjadi bagian dalam hidup kita. Berbahagialah kita semua selaku pria kaum Bapa yang boleh melakukan setiap ketetapan-ketetapan Tuhan, perintah-perintah Tuhan dengan kesetiaan dan dengan kebenaran. Walaupun kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan, pergumulan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang akan menolong dan memberkati kita semua seperti Dia menolong memberkati umat Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong memberkati kami semua ketika kami dengan setia dan benar melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, perintah-perintah Tuhan dalam hidup ini. Dan biarlah kami mampu menceritakan keajaiban-keajaiban Tuhan dalam hidup ini kepada anak-anak kami, cucu-cucu kami, maupun orang-orang di sekitar kami, istri, sesama kami, dimanapun kami pergi dan kami berada. Berkati pria kaum Bapa Jemaat Immanuel Kota Mobagu dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, dalam setiap pelayanan-pelayanan kami. Biarlah kami boleh menjadi saksi hidup
untuk menceritakan keajaiban-keajaiban Tuhan di dalam hidup ini. Dan biarlah Tuhan Yesus semakin dipuji dan dimuliakan. Terpujilah Engkau, ya Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah firman Tuhan di malam hari ini. Biarlah boleh membawa berkat, menjadi berkat bagi kita semua yang boleh mendengarkannya lewat YouTube. Teristimewa bagi seluruh jemaat Immanuel Kota Mobagu, lebih khusus bagi pria kaum bapa jemaat Immanuel Kota Mobagu. Terima kasih. Dan biarlah kita senantiasa selalu melakukan atau menjalani protokol kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Pakai masker di saat kita bepergian. Jaga jarak, jauhi kerumunan massa. Dan biarlah kita selalu dekat dengan Tuhan. Dan ingat, biarlah kita gunakan hak pilih kita selaku CD jemaat dalam pemilihan majelis jemaat periode 2020-2025. Ingat, 11 September 2020. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Selamat malam dan shalom.